Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1148. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Makin bingung adalah sepertinya Yang Mulia Bumi Yuanhun dan yang lainnya tidak dapat melihat sosok wanita itu. Qin Chen memandang dengan curiga ke lokasi Yang Mulia Bumi Yuanhun dan yang lainnya di depan mereka. Namun Yang Mulia Bumi Yuanhun dan yang lainnya tidak mengalami keributan apapun, seolah-olah mereka belum pernah melihat sosok di bintang gelap tersebut. Dan Qin Chen mengambil kesimpulan bahwa Yang Mulia Bumi Yuanhun dan yang lainnya tidak dapat melihat sosok itu. Qin Chen, kamu baru saja menyakitiku dengan menyedihkan. Pada saat ini, Molly membawa iblis api merah ke posisi Qin Chen. Dan ketika dia muncul, dia berkata dengan tidak puas. Sepertinya aku tidak melakukan apa-apa kan, kata Qin Chen dengan ringan. Tidak melakukan apa-apa, jika kamu tidak melarikan diri, bagaimana aku bisa menjadi sasaran tulang mas Xiao Huang? Sehingga kartu trupku pun terekspos. Apakah kamu tidak melihat mata Yuan Shun menatapku sebelumnya? Saya khawatir dia telah mengamati harta karunku, kata Molly. Formasi besar sebelumnya adalah kartu trupmu. Saya rasa belum tentu demikian, kata Qin Chen seraya tersenyum. Kamu, kata Molly, dia tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa tidak ada hal baik bersama Qin Chen, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, Qin Chen telah melawan tulang emas Xiao Huang untuknya pada awalnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah melihat seorang wanita di bintang gelap itu sebelumnya? Kata Molly. Pada saat ini dia berkata kepada Qin Chen dengan tatapan bingung. Apakah kamu juga melihatnya? Kata Qin Chen yang menyipitkan matanya. Jika Molly bisa melihatnya, maka itu jelas bukanlah ilusi. Apakah leluhur iblis Luo itulah yang memberitahumu, kata Qin Chen. Bagaimana kamu tahu? Dalam sekejap, Molly memandang Qin Chen dengan ngeri. Dan di dalam tubuh Molly, leluhur iblis Luo juga melebarkan matanya. Sial, bagaimana anak ini tahu tentangku? Perlu dicatat bahwa meskipun leluhur iblis Luo pernah berkonfrontasi dengan Qin Chen sebelumnya, namun dia tidak pernah mengungkapkan namanya, tetapi sekarang Qin Chen menyebut nama leluhur iblis Luo dalam sekejap. Bagaimana mungkin Molly dan leluhur iblis Luo tidak terkejut? Leluhur iblis Luo adalah dewa iblis kekacauan di zaman kuno. Sebenarnya Qin Chen harusnya belum pernah mendengarnya. Hehehe, kamu tidak perlu tahu bagaimana aku mengetahuinya. Apalagi yang dikatakan oleh leluhur iblis Luo itu kepadamu, kata Qin Chen seraya menyipitkan matanya. Nah, bagaimana kamu bisa tahu identitasku? Pada saat ini suara dingin leluhur iblis Luo tiba-tiba langsung bergema di benak Qin Chen. Mendengar itu Qin Chen pun sedikit tersenyum. Formasi 100 dewa iblis yang Anda gunakan sebelumnya adalah formasi terkenal dari leluhur iblis Luo, sang dewa iblis kekacauan kuno. Orang idiot bisa menebaknya, kata Qin Chen. Benarkah? Kata leluhur iblis Luo, dia berkata dengan sedikit curiga. Karena setelah sekian zaman, ketenarannya yang luar biasa, adakah prestasi seperti itu di alam semesta ini? Dan membiarkan orang lain melihat identitasnya secara sekilas. Tuan leluhur iblis Luo, jangan tertipu olehnya, kata Molly. Dia buru-buru berkata. Molly, kamu keterlaluan, saya khawatir. Kamu mendapat bantuan dari leluhur iblis Luo, oleh karena itu kamu mendapatkan banyak harta di sini. Pamor leluhur iblis Luo bergema di seluruh alam semesta. Jangan katakan ini aku. Bahkan jika ada anak berusia 3 tahun di alam semesta yang melihat formasi 100 dewa iblis ini, takutnya dia akan mengenali leluhur iblis Luo secara langsung, kata Qin Chen. Mendengar namanya sangat terkenal, leluhur iblis Luo pun nampak sangat bangga. Ngomong-ngomong, senior leluhur iblis Luo, pernahkah kamu melihat sesuatu di bintang gelap ini sebelumnya? Zaman kuno pasti menjadi tempat inti di mana galaksi kekacauan sering dikunjungi. Anda pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentang tempat ini, bukan? Dewa iblis kekacauan lainnya atau jiwa primordial lainnya dan yang lainnya mungkin senior tahu sesuatu, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba mengedipkan matanya dan bertanya sambil tersenyum. Hahaha, bocah naga sejati.
Kamu benar-benar bertanya kepada orang yang tepat, kata leluhur iblis Luo. Dia tertawa, dan semakin dia melihat ke arah Qin Chen, dia pun semakin senang. Jika orang biasa yang memuji dirinya sendiri, maka leluhur iblis Luo tidak akan peduli sama sekali. Tetapi Qin Chen telah menunjukkan kekuatan dan keistimewaannya sebelumnya, dan Qin Chen juga telah mencemooh leluhur iblis Luo sebelumnya. Namun sekarang sikapnya sebenarnya menjadi sangat hormat. Segera itu pun membuat leluhur iblis Luo sangat bangga. Mengenai pemahaman tentang bintang gelap ini, saya khawatir tidak ada orang yang memiliki lebih dari saya. Bintang gelap ini tampak seperti bintang, tetapi sebenarnya ini adalah dunia yang kacau balau. Seluruh dunia terus berubah setiap saat. Oleh karena itu, jika apapun yang Anda lihat pada bintang gelap ini mungkin tidak benar-benar berada di atas bintang gelap ini, dia mungkin terletak di dalam bintang gelap ini. Hanya saja perubahan kekuatan kekacauan membuatnya muncul di sini. Jika kamu bisa menginjakkan kaki di bintang gelap ini di masa depan, kamu harus berhati-hati, karena kekuatan retakan kekacauan yang mengerikan bisa saja menghancurkanmu dalam sekejap, kata leluhur iblis Luo. Dia berkata dengan bangga. Oh, kata Qin Chen, dia mengangguk sambil berpikir. Hanya mendengarkan kata-kata leluhur iblis Luo ini, hanya saja kemudian leluhur iblis Luo itu berkata lagi dengan bangga. Wah, pada titik ini, meskipun itu adalah benda lama dari leluhur klan naga sejati Anda, leluhur naga Hong Huang, saya khawatir hal itu mungkin tidak diketahui olehnya, kata leluhur iblis Luo. Leluhur naga, kata Qin Chen. Dia bertanya-tanya seolah-olah ini pertama kalinya Qin Chen mendengar nama ini. Mungkinkah kamu bisa datang ke sini tanpa dibimbing oleh leluhur naga sejatimu, kata leluhur iblis Luo. Dia juga penuh keraguan. Generasi muda tidak tahu apa yang dibicarakan oleh generasi tua, tetapi generasi muda ini mengingat ajaran generasi tua. Oke, generasi muda ini akan berusaha keras untuk memahami dan berusaha memasuki bintang gelap secepatnya, kata Qin Chen seraya segera duduk bersila di kehampaan ini. Aura kekacauan yang mengepul melonjak, dan Qin Chen segera menyadarinya. Rubah kecil ini, kata leluhur iblis Luo. Dia mengutuk di hatinya dengan marah. Pada saat inilah Molly melambat. Leluhur iblis Luo sangat naif sebelumnya. Saya takutnya itu disengaja, dan tujuannya adalah untuk mengetahui rahasia Qin Chen. Namun siapa yang tahu bahwa Qin Chen ini tidak bisa membocorkan apapun. Leluhur naga, kata Molly. Dia ragu-ragu. Senior, apakah leluhur naga ini juga merupakan 3000 dewa dan iblis kekacauan kuno, kata Molly. Barang lama itu tentu saja tidak. Leluhur naga primordial, dia adalah salah satu makhluk primordial yang lahir pada pembukaan alam semesta, dan dapat dianggap sebagai leluhur naga sejati di alam semesta saat ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa anak ini adalah ras manusia, tetapi tubuh dan jiwanya adalah milik ras naga sejati? Saya khawatir barang tua itulah yang telah melakukannya, kata leluhur iblis Luo. Oh, jadi begitu, kata Molly. Sesaat kemudian Molly pun duduk bersila dan dia langsung memahami aura hitam kacau di sini. Dan kemudian, boom, tiba-tiba Qin Chen dan Molly mengelilingi tubuh mereka dengan aura kekacauan yang terus melonjak, perlahan-lahan memasuki tubuh mereka, dan itu menganalisis mereka. Dengan pengalaman sebelumnya di area atmosfer yang kacau, ditambah dengan bantuan leluhur naga dan leluhur iblis Luo, pemahaman Qin Chen dan Molly tentang atmosfer kacau jauh melebihi para ahli yang mulia yang ada di sana. Semua orang yang melihat aura melonjak di tubuh mereka berdua pun memancarkan aura yang sangat besar. Ini sangat kuat. Banyak orang yang khawatir dan menoleh, karena Qin Chen dan Molly terlalu istimewa. Raungan yang mereka timbulkan jauh lebih kuat daripada Pangeran Jinwu di sekitarnya, dan bahkan lebih kuat daripada ahli yang mulia bumi pada umumnya. Pantas saja orang-orang ini bisa masuk ke tempat yang begitu dekat dengan bintang gelap dalam waktu sesingkat itu. Memang ada dua cara. Orang ini saya khawatir dia telah mendapatkan warisan yang luar biasa di alam Dewa Pentin ini. Pada saat ini, mata yang mulia bumi Wan Yi dan yang lainnya juga tertuju kepada Molly dan Qin Chen. Matanya memperlihatkan cahaya sedingin es. Basis kultivasi Molly dan Qin Chen jauh lebih rendah dari aura yang dapat mereka rasakan. Tetapi Molly dan Qin Chen sangat kuat. Mereka pun bertanya-tanya mengapa. Menurut mereka, tidak mungkin untuk menjelaskannya sama sekali.
kecuali jika keduanya memiliki warisan yang luar biasa di dalam harta karun alam Dewa Pentin ini, maka hal tersebut mungkin bisa terjadi. Terutama Pangeran Ji-hoon dan yang lainnya yang pernah berpengalaman di dunia api, mengetahui bahwa Qin-chan telah menerima manfaat yang luar biasa ketika berada di dunia api. Mereka juga sedikit terkejut. Adapun Molly, bahkan sebelumnya dia telah mendesak setidaknya harta karun tertinggi tingkat yang mulia surgawi, sehingga semua orang yang hadir pun sangat menginginkannya. 1 jam kemudian mata Qin-chan dan Molly berkedip, dan tiba-tiba mereka berdua berdiri, dan pada saat yang sama melangkah maju. Apa? Semua orang pun terkejut. Kedua orang ini memahami dengan begitu cepat, dan mereka berdua ingin melanjutkan. Bagaimana ini mungkin? Banyak ahli yang mulia yang sudah lama berada di sini terkejut dan tidak bisa menandiri untuk tidak memegang kulit kepala mereka. Mereka telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan tentu saja mereka tahu bahwa bahkan para tetua puncak ini pun sering kali perlu merasakannya dalam waktu yang lama sebelum mereka dapat bergerak maju lagi. Tetapi pada saat ini, Qin-chan dan Molly baru saja menyadari selama 1 jam, tetapi mereka akan mencoba bergerak maju lagi. Dan kemudian, di bawah pandangan semua orang, Qin-chan dan Molly membawa iblis api merah ke depan. 2.500 mil, 2.800 mil, 3.000 mil. Sebentar lagi ketiganya sudah mencapai kedalaman 3.000 mil. Ini, penonton pun seketika terdiam dan semua orang tercengang. Ini sangat menakutkan sehingga banyak orang tidak dapat memahaminya. Akan tetapi sesaat berikutnya, semua orang pun kembali terkejut. Karena setelah mencapai jarak 3.000 mil, Qin-chan dan Molly tidak berhenti dan mereka terus bergerak maju lagi. 3.100 mil, 3.300 mil, 3.500 mil, 4.000 mil. Qin-chan dan Molly pun berhenti pada jarak 4.000 mil. Mendesis, tiba-tiba suara-suara hirupan udara dingin terdengar silih berganti di lapangan. 2 jam, tetapi mereka telah menempuh jarak 4.000 mil. Perlu dicatat bahwa butuh beberapa hari bagi beberapa ahli yang mulia bumi yang kuat untuk bisa mencapai posisi ini. Namun, kedua orang ini terlalu abnormal. Yang membuat semua orang semakin tertekan adalah bahwa iblis api merah, seorang wanita yang anggun, mengikutinya hingga jarak 4.000 mil, membuat banyak orang tercengang. Untungnya, setelah Qin-chan dan Molly mencapai 4.000 mil, mereka berhenti dan duduk bersila. Jelas mereka tidak dapat melanjutkan lagi. Hal ini pun membuat semua orang menghela napas lega. Qin-chan, Molly, dan iblis api merah terus merasakan di sini. Kali ini, Qin-chan dan Molly menghabiskan waktu lebih lama, dan setelah beberapa jam, mereka pun berdiri lagi. Dengan gerakan Qin-chan, para ahli yang mulia bumi yang hadir sekali lagi linglung. Hanya beberapa jam sekarang, apakah keduanya telah mengakhiri perasaannya? Banyak orang yang menjadi linglung. Masih banyak ahli yang mulia bumi di daerah luar bintang gelap, dan mereka belum bergerak selama 1 atau 2 hari. Tetapi bagaimana dengan Qin-chan dan Molly? Itu hanya beberapa jam. Setelah mencapai jarak 4.000 mil, bagaimana dia bisa bergerak lagi sekarang? Pada saat ini, napas api hitam yang mengepul meledak pada tubuh Qin-chan dan Qin-chan pun terus bergerak maju. Qin-chan benar-benar mematahkan ilusi semua orang. 4.500 mil, 5.000 mil. Kali ini Qin-chan dan yang lainnya datang langsung ke jarak 5.000 mil. Kemudian mereka duduk bersila lagi dan mulai merasakan lagi. Setelah setengah hari, Qin-chan pun berdiri lagi. Melihat itu, semua orang pun kaget. Baik Qin-chan dan Molly telah datang ke tempat sejauh 7.000 mil, telah melampaui ahli yang mulia bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan banyak kekuatan tertinggi yang datang ke sini sejak setengah bulan yang lalu telah diambil alih oleh Qin-chan dan Molly. Tapi Raja Iblis Api Merah akhirnya terlempar kali ini. Dia berhenti di tempat yang berjarak 6.000 mil. Seperti ahli yang mulia bumi kuno itu, dia hanya bisa tinggal di sini dan merasakan, dan dia tidak bisa untuk terburu-buru maju. Sekarang di posisi di depan Qin-chan, itu hanyalah ada para ahli yang mulia bumi puncak teratas, seperti yang mulia bumi Yuan Hun, yang mulia bumi serigala surgawi, yang mulia bumi penguasa pesona bayangan, dan yang lainnya. Pada posisi ini, Qin-chan dan Molly samar-samar sudah bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam bintang gelap ini. Di atas bintang-bintang gelap itu, aura kekacauan yang mengepul melonjak, dan Qin-chan bahkan melihat dunia gelap yang luas di dalamnya, seolah-olah berisi dunia tanpa akhir di kedalamannya.
Samar-samar Qin Chen bahkan melihat alam semesta lahir di bintang gelap ini. Kekuatan itu lebih menakutkan daripada kekuatan kacau apapun yang pernah dirasakan Qin Chen sebelumnya. Ini adalah kekuatan batu giok kekacauan, kata leluhur naga. Dia berkata dengan suara yang dalam. Batu giok kekacauan benar-benar ada di bintang gelap ini, kata leluhur naga lagi. Mendengar itu, Qin Chen pun sangat bersemangat. Batu giok kekacauan itu adalah harta yang harus Qin Chen dapatkan. Qin Chen merendahkan hatinya dan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa meskipun aura kekacauan itu jelas muncul di depan matanya, namun tidak mudah untuk mendapatkan batu giok yang kacau itu. Apalagi memasuki bintang gelap ini, itu sangat sulit. Pada saat ini, di atas bintang-bintang gelap, aura kekacauan yang mengepul melonjak seperti api hitam, dipenuhi dengan kekuatan kekacauan murni. Kekuatan ini meresap dari bintang gelap ini, dan hanya dapat dirasakan jika jaraknya 8.000 mil. Ini adalah kekuatan asal kekacauan, kata leluhur naga. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah aura batu giok kekacauan yang lolos. Jika Anda ingin mendapatkan batu giok yang kacau, Anda harus terlebih dahulu memahami asal-muasal kekacauan tersebut, kata leluhur naga. Asal mula kekacauan, kata Qin Chen. Tatapannya memadat, dan ketika dia melihatnya dengan seksama, dia melihat bahwa mereka semua sedang menyerap kekuatan ini pada posisi 8.000 mil. Jelas sekali, mereka semua tahu betapa luar biasanya kekuatan ini. Ketika jejak aura asal mula yang kacau hilang, banyak para master di ranah tingkat yang mulia bumi puncak akan memancarkan aura yang mengerikan. Mereka menarik asal muasal yang kacau ini. Mereka menariknya, menyerapnya, memurnikannya, dan memahaminya. Mereka juga mengandalkan penyerapan sumber kekacauan ini, dan hanya bergerak maju sedikit. Dan mereka telah sampai di tempat ini lebih dari 8.000 mil. Dan selama mereka terus menyerap sumber kekacauan ini, maka mereka dapat terus bergerak maju hingga mereka benar-benar menginjakkan kakinya di bintang yang gelap ini. Oleh karena itu, orang-orang kuat seperti Yang Mulia Bumi Yuan Hun dan yang lainnya semuanya sedang bersaing untuk mendapatkan kekuatan dari asal mula yang kacau ini. Karena siapapun yang dapat menyerap lebih banyak akan dapat memahami beberapa asal-muasal kekacauan dan memasuki bintang gelap lebih awal dan mendapatkan lebih banyak peluang. Awalnya asal-usul yang kacau ini hanya diperdebatkan oleh orang-orang di ranah Yang Mulia Bumi Puncak dari kekuatan-kekuatan tertinggi dari berbagai ras. Namun setelah menyadari bahwa Qin Chen dan Molly memasuki jarak 7.000 mil, mereka juga memiliki kualifikasi tersebut. Namun sumber kekacauan ini jelas merupakan sumber daya yang sangat langka. Ketika Qin Chen dan Molly mendekat, mereka secara alami memprovokasi penolakan dari kekuatan-kekuatan besar di sini. Kualifikasi apa yang dimiliki dua anak laki-laki ini untuk datang ke tempat ini? Mengapa mereka bisa menyerap asal-usul yang kacau ini? Kata Yang Mulia Bumi Wan Yi. Dia berkata dengan suara yang dingin, dengan matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Qin Chen dan Molly adalah dua puncak dari kekuatan tertinggi di alam semesta, mungkin Yang Mulia Bumi Wan Yi dapat menanggungnya untuk tidak mengganggunya. Akan tetapi Qin Chen dan Molly hanyalah dua junior dengan basis kultivasi yang jauh lebih rendah daripada mereka. Keduanya datang ke tempat ini dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja itu menarik ketidakpuasan banyak ahli yang kuat. Bahkan beberapa kekuatan yang tidak bertentangan dengan Qin Chen dan Molly pun menunjukkan pandangan dingin yang tidak baik. Bukan karena mereka memiliki kebencian, akan tetapi kekuatan besar memiliki martabat mereka sendiri. Sedangkan Qin Chen dan Molly tidak termasuk dalam kekuatan besar manapun, akan tetapi mereka telah sampai pada posisi ini, dan tentu saja itu menimbulkan ketidakpuasan. Asal mula kekacauan. Qin Chen dan Molly mengabaikan tatapan orang-orang ini. Mereka berdua menatap asal mula kekacauan yang energinya lolos keluar. Mereka berdua yang memiliki leluhur naga dan juga leluhur iblis Luo. Mereka berdua semuanya tahu bahwa tidak peduli seberapa besar aura kekacauan yang mereka rasakan sebelumnya. Namun, itu hanyalah aura kekacauan. Itu bisa juga dirasakan di tempat lain, di mana di alam Dewa Pentin ini. Namun, hanya asal-usul yang kacau inilah yang merupakan sumber daya yang paling langka di inti galaksi yang kacau ini. Dan kemudian Qin Chen dan Molly pun bergerak maju perlahan. Mereka berdua mendekati area seluas 8.000 mil. Bersiap menemukan ruang kosong untuk menyaring dan menyerap asal mula kekacauan.
Namun di area di depannya ada master tertinggi yang duduk bersila di mana-mana. Mereka juga nampak sedang menyerap. Lokasinya juga sangat sempit. Dengan kata lain, selama Qingchen dan Molly mendekat, mereka akan bertentangan dengan kepentingan orang-orang tersebut. Akan tetapi Qingchen dan Molly tidak terburu-buru untuk menyerap asal mula kekacauan antara langit dan bumi ini. Tetapi mereka berdua terus bergerak mendekat. Keduanya perlahan bergerak maju, memahami dan mendekati satu sama lain. 7.100 mil, 7.500 mil, 7.800 mil, dan pada akhirnya Molly dan Qingchen pun berhenti hampir 8.000 mil dan kemudian, boom! Guncangan yang mengerikan menghantam Qingchen dan Molly dengan parah, dan nyala api yang mengepul menyapu, menyebabkan Qingchen dan Molly bergoyang hampir tidak dapat berdiri. Ini sungguh dampak kekacauan yang sangat kuat. Qingchen dan Molly pun berubah warna. Pantas saja mereka berada di sini dengan bersila dan tidak pernah memasuki bintang gelap, karena ternyata ketika mencapai jarak 8.000 mil, dampaknya meningkat beberapa kali lipat. Dan Qingchen juga Molly sama-sama merasakan dampak buruknya. Terlihat bahwa semakin dalam mereka menyapu, maka semakin kuat pula dampaknya. Dampak kekacauan yang mengerikan. Bagaimana bintang gelap itu bisa masuk? Kata Qingchen. Dia merubah ekspresinya secara diam-diam. Dia membutuhkan pemahaman mendalam tentang bintang-bintang gelap sebelum dia bisa masuk lebih dalam. Namun, Qingchen harus memikirkan sosok yang dia lihat sebelumnya itu agak familiar. Mungkinkah itu dia? Qingchen tidak bisa untuk tidak bertanya-tanya. Anak ras manusia, rasakan di sini terlebih dahulu. Inilah kekuatan asal mula kekacauan. Ini adalah pembawa kekacauan yang nyata. Ini membawa sebagian jalan dan berisi rahasia asal mula kekacauan. Menyerap sebagian darinya berarti memahami rahasia seluruh alam semesta kuno dan menembus aturannya. Sekarang kamu hanya bisa memasuki bintang gelap di sini jika kamu memiliki cukup pemahaman tentang sumber kekacauan. Namun jika tidak, maka tidak akan mengizinkan Anda memasuki bintang gelap ini. Tetapi saya menyadari bahwa asal mula kekacauan seharusnya bukanlah tugas yang sulit bagi Anda. Saya khawatir ini 10 kali atau 100 kali lebih cepat daripada rata-rata para master yang ada di sini, kata leluhur naga. Nampaknya dia sangat percaya diri kepada Qingchen. Di sisi lain, leluhur iblis Luo juga dengan tegas menjelaskan kepada Molly, jika kamu ingin memasuki bintang gelap ini, tidak ada cara lain selain menyerap sebanyak mungkin sumber kekacauan. Namun, kamu harus memperhatikan, jika kamu sedang menyerapnya, sebaiknya cari tempat terbuka, agar tidak bersaing dengan master lainnya. Sebaiknya kamu menjauh dari bocah naga sejati di sebelahmu itu, karena orang ini, kecepatan menyerap napas kekacauan sebelumnya sangat menakutkan. Kata leluhur iblis Luo atau dewa iblis kekacauan itu. Dia menjelaskan kepada Molly. Namun tidak perlu pengingat dari leluhur iblis Luo. Molly yang datang ke sini bersama Qingchen. Dia dengan cepat menjauh dari Qingchen. Sejujurnya, dia tidak takut kepada orang lain. Hanya Qingchen yang paling dia takuti. Namun tidak peduli bagaimana Molly dan Qingchen ingin menghindari orang lain, area ini tidak luas, dan Qingchen juga Molly akan tetap berada di sebelah beberapa orang yang kuat. Namun Qingchen dan Molly sangat rendah hati dan tidak langsung menerobos kerumunan. Sebaliknya, mereka menemukan tempat dengan ahli yang mulia bumi di tempat yang dekat dengan 8.000 mil. Setelah Qingchen dan Molly duduk, yang mulia bumi Wani dari istana Dewa Bintang, juga yang mulia Juyue dari gunung Daishensan, juga puncak yang mulia bumi lainnya yang tidak dapat memahami Qingchen dan Molly. Mereka pun dengan tenang mendekat dan muncul di depan Qingchen dan Molly. Sekelompok orang ini mengepung Qingchen dan Molly, jelas untuk memberi tekanan kepada Qingchen dan Molly.